Saudara Litbang Kompas menggelar jajak pendapat saat debat Capres ketiga berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Dari 210 responden jajak pendapat dengan tingkat kepercayaan 95%, berikut ini penilaian kandidat Capres saat debat ketiga. Perlu diperhatikan saudara, skala skor 1 artinya sangat buruk sampai 10 sangat baik. Kita lihat saudara, untuk kemampuan Capres dalam menjawab pertanyaan dengan jelas, Anies Baswedan mendapat skor 7,4. Prabowo Subianto 6,9, sementara Ganjar Pranowo 7,4. Untuk penilaian Capres menguasai permasalahan, Anies Baswedan mendapatkan skor 7,2, Prabowo Subianto mendapatkan skor 6,9, sementara Ganjar Pranowo mendapatkan skor 7,4. Adapun untuk penilaian kandidat Capres dari sisi penampilan di atas panggung, Anies Baswedan saudara mendapatkan skor 7,9, Prabowo Subianto 7,1, Ganjar Pranowo 7,8. Itu kalau dari penilaian responden jajak pendapat. Namun kalau kita lihat saling sindir Capres buntut dari debat ketiga ditunjukkan ke publik dengan beragam ekspresi. Kita simak saudara informasi berikut ini. Di batas akhir pengiriman logistik pemilu, apakah sudah terkirim semua, Mas nih? Iya, 4 hari jelang dari batas akhir pengiriman logistik pemilu ini, jika kita runutkan untuk tahap pertama ini untuk dari logistik kotak suara, bilik suara, tinta, segel dan juga segel plastik ini sudah diproduksi dan juga sudah didistribusikan, ini sudah 100%. Sedangkan untuk tahap 2 yaitu untuk pengiriman surat suara ini masih dalam proses. Jika kita rincikan lagi untuk tahap 2 untuk produksi surat suara presiden juga wakil presiden ini produksinya sudah 100%, dan untuk pengirimannya ke kabupaten kota ini sudah 94%, dan juga penerimaan kabupaten kota ini sudah 75%. Sedangkan untuk surat suara DPR, DPD dan juga DPRD ini distribusinya sudah di atas 80%. Untuk logistik luar negeri sendiri untuk presiden dan juga wakil presiden dan juga untuk DPR Dapil Jakarta 2 ini juga sudah diproduksi dan juga sudah didistribusikan sebesar 100%. Dan untuk saat ini untuk KPU Kabupaten Kota ini sedang melakukan penyortiran pelipatan surat suara dan juga perakitan kotak suara dan juga pengecekan dan pengemasan logistik. Dari pengecekan dan juga sortir surat suara dan juga kotak suara ini, KPU juga Bawaslu ini menemukan adanya kerusakan di beberapa surat suara dan juga kotak suara. Dan juga KPU dan Bawaslu ini menemukan surat suara ini rusak di 127 kabupaten kota dan juga di 39 PPLN. Sebagian besar kerusakan ini untuk surat suara ini sebagian besar kerusakannya terdapat di titik yang berwarna, robek dan juga garis buram serta surat suara yang berlubang. Untuk juga dan selain itu juga Bawaslu juga temukan beberapa surat suara yang tidak sesuai warna, seperti untuk surat suara DPRD yang seharusnya berwarna biru namun ditemukan ini berwarna ungu. Ini memang ada kesalahan juga seperti itu. Dan untuk kasus lain yaitu kasus salah pengiriman logistik, di mana ada beberapa pengiriman logistik pemilu ini yang salah kirim, seharusnya dikirimkan di Kabupaten A namun ini malah dikirimkan ke Kabupaten B. Dan juga dengan adanya kerusakan yang ditemukan dari surat suara juga kotak suara ini, dari Bawaslu ini meminta KPU untuk perkuat koordinasi dengan penyedia jasa untuk mengkoordinasikan segera untuk mengganti. Debat ketiga calon presiden pada Minggu 7 Januari yang lalu masih berlanjut usai debat. Kelanjutannya adalah adanya sindiran dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto merespons ucapan Anies Baswedan yang menyinggung soal kepemilikan lahan seluas 340.000 hektar di debat Capres. Sambil mengoreksi data, Prabowo menyebut beberapa umpatan karena persoalan data saat debat. Saudara-saudara, ada pula saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Kita kasih makan ke hewan. Hewan itu baik sama kita. Tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya. Yang dibalas adalah kedengkian. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespons umpatan Prabowo saat berkampanye di Pekanbaru. Menurut Muhaimin, biar rakyat yang menilai umpatan Prabowo. Muhaimin menegaskan ingin proses politik berlangsung kondusif dan menjadi momen adu gagasan, bukan adu emosi. Soal umpatan Pak Prabowo gimana Pak menurut Bapak? Umpatan Pak Prabowo gimana Pak? Biar rakyat yang menilai lah. Kita ingin proses politik ini kondusif, adu gagasan, tidak usah adu emosi. Yang paling penting adalah adu visi misi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai tidak ada serangan personal dalam debat ketiga Capres. Namun, Mahfud menjadi maklum jika ada yang menganggap momen debat ketiga sebagai serangan personal. Rakyat Indonesia ini ada 270 juta kepala dengan 204 juta kepala pemilih. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa itu serangan personal, itu boleh saja. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia yang menganggap itu serangan personal. Debat Pilpres masih menyisakan 2 sesi lagi. 1 debat untuk calon wakil presiden dan 1 debat akhir untuk calon presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara saling sindir bahkan merespons sindiran usai debat ketiga masih berlanjut. Kenapa materi debat dibahas kembali setelah debat? Kami akan bahas saudara bersama dengan Hermawi Taslim, tim pemenangan Anies Muhaimin, Adi Wihadiwianto dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, dan juga bergabung bersama kami ada Arya Seno Bagaskoro dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Ya, selamat malam. Alhamdulillah Oke. Mudah-mudahan sehat semua. Saya ingin ke Mas Wihadi dulu dari TKN Prabowo Gibran ini. Ini kalau saya ibaratkan nih capres Anda ini, kalau saya ibaratkan dengan main bola begitu ya. Proses serang menyerangan harusnya terjadi di lapangan hijau, tapi ini malah terjadi di ruang ganti. Kenapa? Ada apa? Kenapa nggak di ruang debat waktu itu? Jadi begini, kalau kita melihat debat itu, ya kan, pada saat itu dengan penjelasan dan dengan data-data yang disampaikan itu kan sudah dikatakan itu salah. Tapi ini kita mau menjelaskan itu kan memang tidak cukup, belum menjelaskan. Pak Prabowo memberikan itu ada yang namanya menjelaskan. Nah, hanya mengenai masalah kita di situ ada satu data kemudian Pak Prabowo dan dari pun juga mengenai masalah data. Saya kira itu adalah pada saat kita mengenai masalah beberapa segala macam itu kan salah semuanya, tidak ada satu gitu. Jadi saya kira kan kalau Anda mengatakan bahwa itu kenapa punya mana kita cuma satu menit. Tidak ada yang dibantah sekian menit, 1 menit. Ya saya kira kan kalau kita melihat bahwa kita sudah jelaskan bahwa data itu salah, ya kan, sekali kan.
bahwa kemudian ada yang namanya mengenai pembelian pesawat itu datanya juga salah. Dibukalah data itu, ya kan? Tapi kan waktunya kita harus menjelaskan ini. Kalau menjelaskan hanya menyerang data yang salah, kita menjelaskan, harus menjelaskan. Oke. Materi daripada debat itu sendiri kan tidak akan muncul, gitu kan? Oh, oke. Jadi bukan sesuatu itu. Oke, tapi Pak Adi begini, kalau lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Capres Anda waktu di Pekanbaru kemarin, ini ada bahasa-bahasa umpatan yang keluar, itu kenapa? Refleks saja atau bagaimana? Sebenarnya kan itu bukan umpatan, itu adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Bagaimana seorang yang memberikan data yang salah, dan apalagi itu disampaikan oleh seorang Anies. Oke. Kita tahu Pak Prabowo bagaimana kurang baiknya pada Anies pada saat dia sudah mau mencalonkan sebagai gubernur DKI pada saat itu, dan semuanya saya sendiri pun pada saat itu dengan seperti itu saya juga merasakan bahwa ini benar-benar seorang Anies ini seseorang yang memang saya lihat tidak ada bahasa itu dianggap oleh perbaikan. publik sebagai bahasa yang kasar, yang kemudian tidak pantas, begitu bagaimana? Ya, publik yang mana? Kalau saya melihat bahwa beberapa medsos justru netizen juga mengatakan saya aja marah kepada Anies, apalagi Pak Prabowo. Oke, jadi yang mengatakan seperti ibu-ibu kan. Gitu. Oke, tidak Jadi merasa itu sebagai umpatan atau kata-kata kasar begitu ya? Itu kan bukan suatu umpatan. Itu kan hanya mengatakan refleks yang dilakukan bahwa ini ada kebodohan yang disampaikan pada saat itu. Kan orang mengatakan bodoh kan boleh. Kenapa? Oke, baik. Saya ke Mas Hermawi dulu. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini? Ya, jadi debat itu kan sudah diatur sedemikian rupa oleh KPU per episode. Harusnya selesai debat kita move on. Apa yang terjadi di Pekanbaru dan di beberapa tempat lain itu menunjukkan tingkat kematangan seseorang. Ya, bagi kita debat episode ketiga selesai, kita mempersiapkan diri untuk yang keempat. Jadi publik juga melihat kematangan seorang calon negarawan, diksi-diksi yang digunakan itu santun atau tidak secara dalam ukuran publik, itu menyinggung perasaan masyarakat atau tidak. Kalau kita sih biasa saja. Oke, jadi tidak merasa tersinggung. Yang seperti dikatakan oleh Pak Muhaimin, debat itu adalah adu gagasan, pertarungan ide, bukan pertarungan emosi, marah-marah, maki-maki. Kita sudah melewati itu sudah masa kita waktu muda. Sekarang ini kan saatnya, ini kan debat di antara para negarawan, harusnya bisa memberi pendidikan politik yang baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-cirinya antara lain salah satu yang pertama adalah bermartabat dengan penggunaan diksi-diksi yang terhormat. Oke, Pak Hermawi, begini, ketika emosional yang muncul ini dianggap imbas dari serangan personal yang dilakukan oleh Capres Anda pada saat debat waktu itu bagaimana? Itulah ujian kematangan seseorang. Ya kan? Itulah ujian kematangan seseorang. Jadi serangan personal adalah ujian kematangan maksud Anda? Kalau dia masih muda terpancing emosinya, marah-marah, penggunaan diksi-diksi yang tidak terhormat, itu pantas tidak itu orang seperti itu? Pemimpin Indonesia yang besar. Jadi Pak Hermawi, apa yang dilakukan pada saat debat itu bagian dari strategi begitu? Bukan bagian dari strategi, itu ungkapan ide yang diajukan oleh Pak Anies, karena Pak Anies kan sebelum masuk perdebatan kan dipersiapkan oleh beberapa tim, ya. Tapi kalau perasaan orang kan beda-beda. Jadi pancing ya salah sendiri, kenapa terpancing ya? Pak Hermawi, serangan-serangan itu memang sudah disiapkan begitu ya? Sudah disiapkan oleh tim? Disiapkan oleh tim dalam semangat yang bermartabat. Nah, kalau penyampaian itu oleh orang tertentu dianggap sebagai sesuatu yang tidak cocok terhadap dirinya, disitulah dia diuji kematangannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu sesuatu yang wajar. Pak Anies itu soal tanah misalnya, Pak Anies itu kan mengutip pernyataan Presiden. Misalnya sekarang Pak Anies diadukan di Bawaslu, nggak apa-apa. Nanti kita ajukan saksi. Saksi utama siapa yang mengajukan itu. Jadi kita biasa aja. Kita tahan di sana dulu, Bung Hermawi. Saya ingin ke. Gini. Saya sekali verifikasi dulu. Singkat saja. Data yang disampaikan kan dipersiapkan. Data yang disampaikan itu sudah salah. Mau saksi seperti apapun, kalau data itu sudah salah. Jadi apa nanti kita lihat di Bawaslu. Kalau tim Anda kan sudah ngadu, nanti kita lihat di Bawaslu.
Kalau Nanti kita lihat, nggak apa-apa. Nanti kita lihat. kita lihat pada saat disampaikan oleh Presiden. Oke. Itu kan hak, ya. Itu kan hak. Silakan Oke. saja. Baik, kita tahan Tapi di sana kami- dulu ya, Bung bagi- Hermawi. bagi kami- Pak Adi, kita tahan dulu. Saya ingin ke Mas Eno dulu nih. Saya ingin ke Mas Eno dulu dari TPN Ganjar Mahfud. Mas Eno, ini cawapres Anda ini juga Pak Mahfud ya sempat menyebut soal tidak ada serangan personal kok ada dalam debat itu. Meskipun dia juga memaklumi juga ya misalnya. Tapi Anda sendiri melihat atau tim dari Ganjar Mahfud ini melihat debat kemarin ketiga yang untuk capres ini bagaimana sih Anda membacanya? Apakah memang serangan-serangan itu terlihat nyata begitu? Ya, sebenarnya kalau saya mau bicara dengan data, kan sentimen positif yang terekam dalam berbagai lembaga survei sudah tercatat bahwa sentimen tertinggi yang positif adalah untuk Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam debat kemarin, Om Hermawi, Om Wihadi, sebenarnya yang terjadi adalah ya Pak Ganjar fokus pada penyampaian visi misi dan substansi dan ingin untuk bicara itu kepada 270 juta rakyat Indonesia. Saya nggak tahu, mungkin ada lebih dari 90 juta rakyat Indonesia yang pada hari itu menonton televisi. Jadi pada hari ini selain tentang perdebatan yang saling serang antara capresnya Pak Wihadi dan capresnya Pak Hermawi, sebenarnya juga ada satu hal lain yang jadi sorotan pada debat itu, yaitu outfitnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Bajunya sangat tampak berbeda dengan tampilan yang fresh, tampilan dengan tampil Top Gun, dan itu menggeser paradigma berpikir kita tentang pertahanan, bahwa pertahanan tidak melulu tentang alutsista fisik, tapi juga tentang perang modern. Nah, sehingga substansi itulah yang jadi pembahasan bahkan pasca debat. Jadi saya rasa kalau dari pasangan kami merasa debat itu memang harus begitu, harus ada Mas Eno, perbedaan pendapat. kalau lihat debat kemarin itu kan saling serang yang keras terlihat adalah antara 01 dengan 02. Apakah ini jadi keuntungan, mendapatkan keuntungan juga bagi 03? Enggak, bagi kami biasa saja ya. Untung tidak untung itu tergantung bagaimana dari masyarakat melihat dari setiap calon presiden. Nah, dalam konteks ini kami merasa bahwa debat itu memang harus adalah bentuk perbedaan pendapat. Nah, harus ada adu argumentasi, harus ada pemerkayaan persepsi. Tapi kalau kita melihat kemarin kan lebih dari 2 kali, ada 3 kali Pak Prabowo misalnya sepakat dengan konsepsinya Mas Ganjar di panggung debat gitu. Udah 3 kali diulang gitu. Bahkan ada yang mungkin gurunya sama, bukunya sama. Jadi kami rasa kami di track yang benar dan kami melihat bahwa dalam konteks ini Pak Ganjar unggul dan itu terbaca di dalam survei. Sehingga kami melihat bahwa ya debat kami kemarin berhasil menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan visi misi dan paradigma. Saya rasa itu. Oke, saya ke Mas Wihadi dulu. Mas Wihadi, kalau sudah selesai debatnya tapi masih dibahas di luar ruang debat, itu kemudian dianggap kok dibawa sampai ke luar ruang debat sih? Kenapa sih begitu, Mas Wihadi? Gini. Ini jangan dilihat bahwa di luar debat. Itu adalah pertemuan internal dengan kader-kader kita di Pekanbaru. Yang bagaimana Pak Prabowo menceritakan debat itu terjadi seperti itu dan apa yang disampaikan pada saat debat itu. Itu Pak Prabowo menceritakan kepada kader-kadernya. Bukan kita bicara mengenai masalah kemudian kita panggil konferensi pers dan segala macam, kan tidak. Jadi bagaimana kita mengatakan bahwa itu adalah kita bicara di luar, kita kan bicaranya adalah dengan kita menceritakan itu bagaimana kepada kader-kader kita, kepada simpatisan kita. Pada saat itu kan pertemuan dengan di Pekanbaru dan pertemuan internal kita. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang disampaikan dari Pak Prabowo. Pak Prabowo menceritakan bahwa apa yang ada di debat itu dan apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam data-data yang disampaikan itu. Dan itu disampaikan karena biar yang namanya kader pun juga paham bahwa apa yang disampaikan dan apa yang dipunyai oleh Pak Prabowo itu mereka semuanya tahu. Jadi saya kira tidak bisa dikatakan bahwa kemudian kita ngomong-ngomong di luar, tidak ada. Kita bicara di internal kita kok. Bahkan sampai ada saling lapor ini dan lain sebagainya setelah debat. Nah, kalau bicara mengenai masalah lapor, itu kan ada beberapa ya kan data-data yang salah yang disampaikan oleh Anies pada saat debat. Artinya itu kan ada suatu kebohongan publik yang dilakukan oleh Anies. Nah, ini kan yang memang harus ada mungkin masyarakat melihat bahwa ini ada kebohongan publik kemudian dilaporkan. Bahwa ini kan Pak Hermawi, ada kebohongan yang disampaikan Pak Anies dalam debat kemarin soal data pemilikan lahan. Itu sudah diklarifikasi juga. Debat ini kan seperti saya katakan tadi, ini bagian dari proses pemilu yang diatur oleh KPU.
perdebatan itu kan adu gagasan, ya. Gagasan itu bisa saja berbeda. Yang penting dalam setiap episode debat itu kepala dingin, cara berpikir baik, ditonton oleh ratusan juta masyarakat. Jadi ya penampilannya harus elegan, jangan emosi, jangan marah-marah. Ini kan memberi pendidikan politik, apalagi pemilu kali ini, pemilu yang paling banyak generasi mudanya. Yang kedua, saya tadi mau klarifikasi, tidak ada serang menyerang. Bagi kita debat ya seharusnya begitu. Debat itu sikap kritis, ungkapan-ungkapan kritis harus dikedepankan. Debat itu bukan saling puji, debat itu bukan cari muka, debat itu ya mencari sesuatu yang baik. Untuk itu harus ditampilkan dengan cara-cara yang terhormat. Baik, saya tahan di sana Pak Hermawi, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Bung Wihadi, terima kasih juga. Bung Seno, terima kasih juga sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak. Oke, terima kasih. Saudara